Hai, selamat bertemu kembali bersama saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kali ini kita kembali akan membahas tentang auditing, yaitu tentang auditing dan profesi akuntan publik ini adalah tahap awal untuk memahami atau dasar-dasar pengauditan. Kita lihat per definisi apa yang dimaksud dengan auditing. Auditing itu secara umum bisa dirumuskan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan definisi ini, kita bisa menarik bahwa atribut auditing itu adalah pertama, ada proses yang sistematik. Proses yang sistematik ini adalah proses yang berlogika, terstruktur, dan terorganisasi. Sehingga setiap langkah-langkah prosedur yang dilaksanakan itu bisa berlangsung secara sistemik. Artinya, proses yang sistematik ini, dia mengikuti apa yang dinyatakan dalam standar profesional akuntan publik kalau di Indonesia. Nah, kemudian, kembali dari definisi itu kita bisa merumuskan bahwa auditing itu memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, memeriksa basis atau dasar untuk asersi, dan mengevaluasi hasilnya tanpa bias atau prejudis atau prasangka kepada pembuat asersi. Nah, berikutnya ada asersi tentang kegiatan ekonomi dan peristiwa-peristiwa atau sering juga disebut dengan transaksi. Nah, perlu kita ketahui, asersi ini merupakan representasi yang dibuat manajemen yang merupakan informasi yang ada di laporan keuangan atau laporan internal atau juga laporan pajak kalau dia di pemerintahan. Jadi, dalam auditing itu ada asersi tentang kegiatan ekonomi dan peristiwa-peristiwa atau transaksi. Auditing itu bertugas memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif dengan menggunakan proses yang sistematik. Kemudian, atribut yang keempat dari auditing per definisi itu adalah tingkat kesesuaian. Menunjukkan tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, kemudian masuk atribut kelima, kriteria yang ditetapkan. Nah, kriteria yang digunakan dalam audit, biasanya kalau audit atas laporan keuangan adalah standar akuntansi keuangan yang ditetapkan IAI. Untuk jenis auditing yang lain, ada kriteria yang ditetapkan untuk jenis yang lain itu. Misalnya audit operasional, audit kepatuhan, gitu ya. Nah, jadi boleh dikatakan setiap audit itu harus memiliki kriteria. Ya, kriteria yang disepakati atau kriteria yang ditetapkan. Nah, kemudian atribut berikutnya dari auditing adalah mengomunikasikan hasil. Nah, mengomunikasikan hasil ini dilakukan melalui laporan tertulis yang menunjukkan tingkat kesesuaian asersi terhadap kriteria yang ditetapkan. Komunikasi hasil, baik yang meningkatkan atau memperlemah asersi, itu harus dilakukan oleh auditor. Nah, berikutnya ada atribut pihak yang berkepentingan. Siapa ini? Adalah individu-individu yang memanfaatkan temuan auditor itu untuk pembuatan keputusan. Misalnya manajemen, pemerintah, investor, ataupun pihak kreditor. Jadi inilah atribut-atribut yang ada di dalam definisi auditing. Nah, berikutnya tentang hubungan atau auditing dengan akuntansi. Nah, proses atau siklus akuntansi itu pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan. Ya, bukti-bukti transaksi diakumulasikan di jurnal, diidentifikasi dan diklasifikasikan dalam proses akuntansi yang disebut siklus akuntansi, dan output akhirnya adalah laporan keuangan. Nah, kemudian auditing itu agak terbalik ya. Auditing itu output dari akuntansi, laporan keuangan ini diverifikasi apakah mencerminkan peristiwa ekonomi atau transaksi yang terjadi dengan menganalisis bukti-bukti dari proses akuntansi. Artinya apa? Proses akuntansi dan auditing itu terbalik. Ya. Auditing mulai berproses ketika finalisasi atau hasil akhir dari akuntansi berupa laporan keuangan, ya, itu dihasilkan. Nah, auditing yang lain juga begitu. Setelah proses-proses bisnis selesai,
maka dia akan dievaluasi atau dikumpulkan bukti untuk melihat kesesuaian antara proses tersebut dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, kemudian kita lihat mengapa audit atas laporan keuangan dibutuhkan pengguna. Nah, kita masuk dulu ke audit atas laporan keuangan. Mengapa audit itu dibutuhkan? Ada 4 hal atau 4 alasan. Karena ada konflik kepentingan antara pengguna laporan keuangan dan manajemen entitas. Artinya kepentingan pengguna laporan keuangan dan manajemen entitas itu berbeda. Biasanya pengguna laporan keuangan ingin mengetahui kinerja sebenarnya dari manajemen entitas, sementara manajemen entitas ingin menunjukkan kinerja yang bagus, ya, pengelolaan aset yang bagus kepada pengguna laporan keuangan, sehingga tujuan-tujuan dari manajemen terhadap pengguna itu bisa tercapai. Nah, konflik kepentingan yang agak berbeda ini bisa juga disebut ini salah satu bagian dari agensi teori, ya, antara manajemen dan majikannya atau pemilik. Nah, pemilik bisa diasumsikan sebagai pengguna laporan keuangan. Jadi ada kepentingan yang berbeda sehingga butuh laporan keuangan itu diaudit karena ada konflik kepentingan. Kemudian perlu diketahui bahwa konsekuensi laporan keuangan itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap pembuatan keputusan. Informasi dalam laporan keuangan itu sangat penting. Ya, jadi pengguna perlu meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Artinya mencerminkan kewajaran dari peristiwa-peristiwa ekonomi yang ada atau yang membentuk laporan keuangan tersebut. Alasan ketiga, kenapa audit dibutuhkan adalah kompleksitas akuntansi dan proses menyiapkan laporan keuangan memerlukan pihak yang mampu mengevaluasi kewajaran laporan keuangan tersebut. Kemudian, alasan berikutnya adalah jarak, waktu, dan biaya yang membuat pengguna laporan keuangan tidak praktis untuk mencari akses langsung ke catatan akuntansi dalam memverifikasi asersi atas laporan keuangan. 4 alasan ini membuat kebutuhan akan audit ada. Kemudian manfaat ekonomi bagi entitas ini akan memudahkan dia memiliki akses ke pasar modal kalau laporan keuangannya sudah diaudit. Kemudian kos modal yang lebih rendah, ya bisa saja bunga pinjaman akan rendah bagi entitas yang menyusun atau mengaudit laporan keuangannya, menghindari inefisiensi dan kecurangan. Jadi ketika karyawan tahu dia akan diaudit atau entitas akan diaudit, maka dia akan bekerja dengan baik sehingga inefisiensi dan kecurangan itu makin turun. Nah, peningkatan dalam pengendalian dan operasi ini sudah jelas ketika dilakukan audit, maka audit akan memberikan masukan-masukan bagi perbaikan pengendalian dan operasional suatu entitas. Nah, berikutnya, meskipun luar biasa manfaat dari audit, namun audit itu memiliki keterbatasan, ya, kos yang wajar. Artinya apa? Kegiatan audit itu harus memiliki kos yang wajar atau kosnya tidak berlebihan, benefit dengan manfaat. Nah, karena ada pembatasan dari kos itu, nah pengujian tidak semua aspek bukti audit. Jadi tidak semua bukti audit itu diperiksa, namun selektif berdasarkan hasil sampling. Jadi tidak bisa menyatakan benar atau salah karena tidak semua diperiksa. Ya. Lama waktu audit. Ya. Audit dibatasi waktu batas pelaporan oleh pengguna laporan keuangan. Ya. Sehingga waktu audit ini membatasi kegiatan audit yang dilakukan. Kemudian prinsip akuntansi alternatif dengan penggunaan estimasi-estimasi akuntansi. Ini adalah keterbatasan audit. Jadi audit itu dalam estimasi akuntansi dia harus harus mengerti tentang pembuatan estimasi akuntansi sehingga wajar. Jadi tidak bisa audit menentukan bahwa estimasi itu sudah benar atau salah. Itu hanya teknik akuntansi. Jadi karena akuntansi mengandung estimasi, jadi bisa saja ini merupakan suatu keterbatasan dari audit. Nah, jasa-jasa auditor independen
Yang pertama adalah jasa asuransi. Apa ini? Ini jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas dari informasi untuk pembuatan keputusan. Nah, biasanya jasa asuran yang diberikan auditor adalah jasa atestasi, yaitu jasa profesional yang diberikan auditor untuk memberikan keyakinan atas suatu asersi dibandingkan dengan standar. Biasanya jasa asuransi ini contohnya adalah audit atas laporan keuangan, atestasi terhadap pengendalian internal, review laporan keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Auditor independen juga akan memberikan jasa asuransi lainnya dan jasa non-asuransi, misalnya jasa konsultasi pajak, bisa juga diberikan. Jadi jasa-jasa auditor independen itu sangat luas, mulai jasa asuransi yang di dalamnya audit atas laporan keuangan, ada jasa asuransi lainnya, ada jasa non-asuransi. Nah, kita lihat jenis-jenis audit. Jadi biasanya audit itu, tipe audit itu ada audit laporan keuangan, kepatuhan, audit operasional, dan risk-based audit. Ya. Nah, sifat asersinya untuk laporan keuangan, data laporan keuangan entitas, kriterianya adalah prinsip akuntansi berterima umum, tingkat kesesuaiannya adalah kewajaran laporan keuangan. Nah, pengguna utama laporan ini adalah pemegang saham, kreditur, badan pengatur, misalnya OJK, Bapepam, dan lain-lain, dan masyarakat. Nah, ada audit kepatuhan. Contohnya inilah adalah jam hadir karyawan dan aturan absensi yang dibuat oleh manajemen ini. Apakah dipatuhi atau tidak? Kriterianya kebijakan yang dibuat oleh manajemen, ya. Tingkat kesesuaiannya adalah perbaikan, sudah sesuai atau tidak dengan kebijakan manajemen. Ya, pengguna utama laporannya adalah manajemen. Nah, ada audit operasional, ini pengawasan terkait dengan mutu. Mutu bisa mutu proses, mutu output, gitu ya. Biasanya kriteria yang dipakai adalah standar mutu yang ditetapkan oleh manajemen. Nah, tingkat kesesuaiannya apakah sudah sesuai dengan standar mutu, gitu ya. Standar mutu. Nah, pengguna utama laporannya ini adalah manajemen. Tipe audit yang ketiga adalah audit berbasis risiko atau risk-based internal audit. Nah, sifat asersinya ini adalah risk appetite ya. Risk appetite atau hasrat risiko ini ditetapkan oleh manajemen. Ya. Nah, kriterianya bisa standar, kebijakan, atau peraturan. Tingkat kesesuaiannya ini adalah apakah butuh perbaikan atau tidak. Nah, pengguna utama adalah manajemen. Biasanya ya, ketiga jenis audit ini bisa juga laporan keuangan ini ya. Ini dilakukan oleh internal auditor, tetapi untuk audit atas laporan keuangan ini adalah dilakukan auditor independen atau external auditor. Ini jenis-jenisnya ada auditor independen, kantor akuntan publik, auditor internal pemerintah atau BPKP, dan auditor negara itu BPK, dan auditor pajak. Ini di kantor pajak. Nah, kita membahas tentang akuntan Indonesia, GPA Indonesia. Anda bisa melihatnya di websitenya IAPI. Nah, dalam konteks Anda meniti karir sebagai auditor independen, sertifikasi CPA merupakan satu-satunya sertifikasi akuntan publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik. Nah, ada level CPA Indonesia, tingkat dasar, level profesional, dan level lanjutan. Anda bisa mengikuti ujian untuk meniti karir dan menjadi CPA Indonesia. Anda bisa melihat informasi lebih lanjut sertifikasi itu di websitenya IAPI. Demikianlah pembahasan kita tentang akun auditing dan profesi akuntan publik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda sehingga bisa membawa jalur karir Anda di auditing bisa terarahkan. Terima kasih. Salam dari saya, Ferry Laurentius.